sebelum kita memulai, langkah baiknya untuk Ana mengizinkan untuk mengingatkan. Yang pertama, duduk dengan sopan, seolah berada di dalam masjid atau majelis secara langsung. Kemudian yang kedua, menyimak serta mencatat semua ilmu yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, silakan aktifkan kamera bagi peserta ikhwan. Kemudian untuk peserta akhwat, silakan dinonaktifkan. Kemudian jika ada pertanyaan, insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab di akhir materi. Itu ahlan wa sahlan kepada Ustaz Arifin Badri. Uh, Ana ucapkan ahlan wa sahlan. Apakah Ustaz sudah ada? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara udah masuk? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masuk suaranya Ustaz. Ya. Baik, Ana terdengar jelas suaranya? Putus-putus suaranya. Atau sekarang sudah aman ya Ustaz ya? Ya, alhamdulillah lebih jelas sekarang. Oke, baik. Ana izin langsung memulai ya. Baik, silakan. Ustaz ya, izin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita. Baik, suaranya sudah terdengar jelas? Ya. Karena izin lanjut lagi ya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di dalam majelis ilmu. Yaitu Madrasah Sakinah Online. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurah juga kepada keluarganya, partnya, dan seluruh pengikutnya yaumil akhir. Baik, peserta Madrasah Sakinah Online sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat
Alhamdulillah setelah tidak lama bersua, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan akan menyimak sebuah tema hikmah, yaitu adalah kiat harmonis dalam memulai problem keluarga yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LC MA Hafizahullah. Sebelum kita mulai, izinkan Ana memperkenalkan diri, yaitu Ana Fauzan Abdul Hakim selaku pembawa acara. Kemudian Ana juga izin mengingatkan pertama adalah duduk dengan sopan, olah berada di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, menyimak dengan seksama dan mencatat ilmu yang disampaikan. Ketiga, silahkan aktifkan kamera bagi peserta ikhwan, dan untuk peserta akhwat silahkan untuk menonaktifkan kamera. Kemudian, jika ada pertanyaan, insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab di akhir materi. Baik, yang selanjutnya, insya Allah akan disampaikan materi oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LMH. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan pada setiap aktivitas. Kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, LCMA, dipersilahkan. Tafadhol masykur Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayo ikhwah, beserta HSI sekalian, yang semoga senantiasa dirahmat Allah Azza wa Jal. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, penuh dengan kedamaian, kebahagiaan adalah mimpi kita semua. Kita hidup di dunia ingin bahagia. Namun, seringkali kita merasa kebahagiaan, kedamaian itu masih jauh panggang dari api, alias belum menjadi kenyataan. Kita masih merasa bahwa kita hidup dalam derita. Kita hidup dalam problem yang seakan tidak pernah ada ujungnya. Bahkan problem dalam rumah tangga kita silih berganti. Apa gerangan yang menjadikan kita mengalami kondisi yang buruk tersebut? Padahal di awal kita terus bermimpi dan terus mendambakan agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia. Ayolah ikhwah, ada banyak hal yang sepatutnya kita tata ulang. Ada saatnya kita harus duduk untuk menata ulang struktur atau pondasi rumah tangga kita agar keharmonisan dan kebahagiaan itu menjadi nyata. Poin pertama yang ini menjadi kunci utama dan pondasi paling mendasar dari rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang harmonis. Mari kita semua introspeksi diri. Untuk apa dan mengapa kita menikah? Kalaupun kita telah menikah puluhan tahun, maka tidak ada salahnya kalau kita hari ini mereview kembali latar belakang dan niat serta tujuan, target yang ingin kita capai dalam rumah tangga.
Karena Allah telah berjanji, Rasulullah SAW telah menyampaikan janji, dan janji Allah serta Rasulnya pasti benar. Beliau bersabda, "Salasun haqqun 'ala Allahi aunuhum." Salah satu adalah an-nakihu yuridul afaf. Ada 3 golongan orang yang pasti Allah tolong, Allah bela, Allah beri kekuatan, Allah mudahkan urusannya. Salah satunya adalah orang yang menikah dalam rangka mewujudkan iffah, menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan yang haram. Ini adalah tujuan yang paling prinsip dalam pernikahan, yaitu bagaimana kita sebagai seorang muslim dan muslimah menginginkan iffah, kesucian diri, benteng dari perbuatan zina, perbuatan yang nista. Karena pernikahan adalah kiat yang paling efektif membentengi kita dari perbuatan dosa. Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang mengapa pernikahan itu menjadi benteng yang paling kokoh melindungi kita dari syahwat, godaan syahwat birahi. Beliau menyatakan, "Idza ra'a ahadukum ra'atan tu'jibuh." Kalau engkau melihat wanita yang mengagumkanmu, menggodamu, falyarji ila imra'atihi, maka hendaknya dia segera pulang menemui istrinya. Fa inna ma'aha mithlu ma ma'aha. Karena istrimu memiliki semua yang dimiliki oleh wanita tersebut. Alias istrimu akan menawarkan, akan menjadi penawar godaan setan, nafsu birah yang sempat menggebu di saat atau akibat dari melihat wanita yang tidak halal untuk engkau lihat. Ini adalah niat paling prinsip. Sehingga siapapun yang ketika menikah betul-betul sadar bahwa dirinya terancam, betul-betul sadar bahwa dirinya dalam bahaya, maka Allah pasti menolongnya, Allah pasti memudahkan urusannya. Karena ini adalah niat yang paling jujur. Niat paling jujur. Karena orang yang menyadari bahwa dirinya terancam perbuatan dosa, bagaikan orang yang berada di pinggir jurang, momentum tersebut, kondisi tersebut biasanya setiap kita ketika berada dalam kondisi yang genting semacam itu akan jujur bertutur kata dan jujur dalam bersikap. Namun tatkala kita menikah, tujuan kita menikah adalah hal yang lain, bukan kondisi emergensi, bukan kondisi kejujuran karena kita merasa terancam dari perbuatan dosa. Dengan mimpi misalnya, dengan niatan menjalankan sunnah, meneladani Nabi, ingin memperbanyak umat Nabi SAW, dan lain sebagainya, ingin memiliki partner dalam dakwah, ingin melahirkan anak keturunan yang penghafal Quran, anak keturunan yang ulama, dan seterusnya. Ini adalah mimpi-mimpi, adalah niat-niat yang secara tingkatan itu adalah niatan-niatan yang sangat tinggi, alias menggambarkan seakan-akan kita berkata bahwa kita tidak merasa terancam dari dosa. Kita dalam kondisi lapang. Kita adalah pejuang.
kita adalah orang hebat, kita adalah orang-orang yang telah berhasil menundukkan nafsu, sehingga pernikahan tidak lagi karena kepentingan personal. Pernikahan tidak lagi menjadi arena untuk memenuhi kebutuhan primer. Tetapi pernikahan menjadi sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan. Maka orang yang seperti ini seringkali mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahannya syarat dengan aral yang melintang. Karena itu momentum yang tepat bagi kita untuk introspeksi diri. Bahwa sejatinya kita, keimanan kita belum sampai pada level-level tersebut. Seringkali kita masih menikah dengan mempertimbangkan kecantikan, mempertimbangkan ketampanan, mempertimbangkan fasilitas, penampilan dan lain sebagainya, yang itu menggambarkan bahwa sejatinya kita masih berada di bawah bayang-bayang hawa nafsu. Karena itu, mari kita jujur kepada diri kita agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul memenuhi janjinya, menolong orang-orang yang menikah dalam rangka membentengi dirinya dari perbuatan dosa. Sebagai pengembangan dari niat ini, ketika Anda sadar bahwa Anda berada dalam bahaya dan istri Andalah yang menyelamatkan Anda dari ancaman tersebut. Suami Andalah yang menjadi pahlawan menyelamatkan Anda dari mara bahaya godaan setan, mara bahaya nafsu yang menggebu-gebu. Maka saat itulah Anda akan menyadari bahwa suami ataupun istri Anda adalah seorang pahlawan dalam hidup Anda. Mereka adalah orang yang telah menyelamatkan Anda dari mara bahaya. Sehingga akan tumbuh dalam diri Anda kesetiaan, akan tumbuh dalam diri Anda kesadaran betapa besar jasa dari pasangan Anda. Sehingga saat itu Anda akan bisa mengesampingkan kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan Anda, dan Anda lebih bisa bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan untuk Anda seorang pahlawan yang telah menyelamatkan Anda dari perbuatan dosa besar, yaitu ancaman berzina. Karena itu dahulu iblis tatkala membangun istananya di atas samudra, ia menyebarkan bala tentaranya untuk menggoda umat manusia. Dan setan yang paling dianggap berjasa, paling besar karyanya adalah setan yang berhasil merusak hubungan suami istri. Karena dengan rusaknya hubungan suami istri, terjadinya perceraian, maka pintu zina kembali terbuka. Pintu zina kembali terbuka. Karena itu, ikhwatul iman, di antara kiat agar kita bisa harmonis dalam rumah tangga kita adalah menyadari bahwa pasangan kita adalah seorang pahlawan yang telah berjasa menyelamatkan kita dari mara bahaya yang sangat besar, yaitu zina. Rasulullah SAW menggambarkan tentang peran pernikahan ini dengan menyatakan bahwa idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinih falyattaqillah fi nisfil akhar. Kalau seorang hamba itu telah menikah, kalau engkau telah menikah, maka engkau telah mendapatkan kesempurnaan dari separuh agamamu. Maka hendaknya engkau fokus untuk menyempurnakan separuh dari agamamu. Para ahli tafsir menjelaskan hadis ini bahwa
ancaman manusia, Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para ancaman peserta manusia. yang berada di pengumuman resmi dari Panitia Madrasah Sakinah Online, karena ada kendala teknis yang sedang kita perbaiki. Mohon ditunggu. Halo? Halo? Oke, Thayyib. Jadi untuk seluruh peserta yang berada di room ini dipersilakan untuk pindah ke room yang satunya. Halo? Bisa saya lanjutkan? Atau harus pindah juga? Lanjut, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik. Tafadhol. Baik. Ketika kita menyadari bahwa pasangan kita adalah penyempurna separuh agama kita, maka itu adalah awal dari terwujudnya keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. Karena kita hidup dengan seorang pahlawan, bukan hidup dengan beban hidup, bukan hidup dengan benalu yang menjadi beban bagi kita, memberatkan hidup kita. Mereka adalah pahlawan yang menyelamatkan kita. Idza tazawwajal abdu, demikian sabda Nabi, kalau seorang hamba kalau engkau menikah, maka istaqbala nisfa dini, maka engkau telah menyempurnakan separuh agama. Falyattaqi fi nisfil akhir, hendaknya engkau berjuang sungguh-sungguh untuk menyempurnakan separuh lainnya. Dijelaskan oleh para pensyarah hadis bahwa ancaman terbesar yang dapat mencelakakan manusia adalah ancaman syahwat. Dan syahwat yang paling berbahaya adalah syahwatun nikah. Syahwat birahinya. Sehingga ketika Allah SWT telah mengkaruniakan pasangan hidup kita dengan menikah, maka berarti beban pertama telah berhasil kita lampaui, yaitu syahwat. Kita telah memiliki media untuk menyalurkan syahwat kita, sehingga orang-orang yang menikah lebih aman, lebih mampu untuk menjaga syahwatnya. Terlebih kaum pria. Laki-laki bisa menahan lapar. Laki-laki dengan mudah menahan, bersabar untuk hidup miskin. Laki-laki lebih mampu untuk bisa hidup dalam kondisi sederhana, berpakaian sederhana. Tetapi laki-laki paling sulit untuk menahan godaan lawan jenis. Karenanya ketika Allah SWT telah memberikan karunia pasangan hidup kepada kita, maka sadarilah pasangan hidup kita itu, istri ataupun suami kita, adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan kita dari ancaman nafsu birahi. Mereka bukan beban dalam hidup kita. Mereka bukanlah tamu dalam hidup kita. Mereka adalah para pahlawan yang dengan mereka kita dapat lebih mudah menjaga hawa nafsu kita, nafsu birahi kita, sehingga tidak disalurkan dengan yang haram. Kiat yang kedua, agar rumah tangga kita sakinah, ketahuilah bahwa suami kita bukanlah Tuhan, juga bukan malaikat, tetapi dia adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Manusia biasa yang memiliki perasaan, manusia biasa yang memiliki kekurangan, dan dapat mengalami berbagai macam perubahan, dari muda menjadi tua, dari kaya menjadi miskin, dari sehat menjadi sakit, dari senang menjadi marah. Ya, demikian pula istri kita. Mereka bukanlah wanita sempurna, mereka bukan bidadari yang turun dari surga. Mereka manusia biasa yang bisa mengalami perubahan. Mereka punya hasrat, mereka punya perasaan, mereka punya harapan dan mimpi. Karena itu dalam pernikahan,
Pernikahan bukan ajang untuk mengeksploitasi pasangan. Pernikahan bukan ajang untuk mengemis kebahagiaan, tapi pernikahan adalah sebuah pengabdian, sebuah kedermawanan. Suami memiliki spirit untuk menyantuni, melindungi, mengayomi, membahagiakan. Dan istri pun punya spirit untuk melayani, membahagiakan, dan memuliakan. Itu yang tergambar dalam banyak dalil dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi, selamatkan dirimu dan keluargamu dari ancaman siksa neraka. Subhanallah. Suami menikah bukan untuk mendapatkan pelayanan, namun suami menikah untuk menjadi pahlawan, menyelamatkan dan membentengi istrinya dari ancaman neraka. Istri pun demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dikarenakan laki-laki punya kelebihan fisik, kelebihan mental, dan juga kelebihan harta. Ini framing yang digambarkan oleh Nabi SAW tentang peran suami. Suami berkorban, suami memimpin, suami mengayomi. Suami bukanlah laki-laki yang mengemis pelayanan. Suami yang baik bukanlah laki-laki yang hanya bisa meminta, tetapi laki-laki yang bisa memberi dan terus mengayomi, melayani dan membahagiakan. Adapun wanita, maka dengarlah bahwa istri yang baik bukan istri yang terus meminta untuk dimanjakan, mengemis untuk dibahagiakan. Bukan wanita yang terus menanti untuk dimengerti, tetapi wanita yang baik, wanita yang menikah adalah ketika mereka wanita itu wanita yang berdedikasi untuk melayani, mengabdi, dan berkorban untuk suaminya. Simak wahai kaum wanita sabda Nabi SAW. Idza shalatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu sudah salat 5 waktu. Wa shama syahra, dan sudah puasa bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan patuh kepada suaminya. Maka akan dikatakan kepadanya, silahkan engkau masuk ke surga dari pintu yang manapun. Maka hendaknya wanita ketika menikah, tanamkan dalam dirimu bahwa engkau bukan menikah untuk mencari kebahagiaan, untuk dilayani dan dijadikan ratu, tetapi engkau menikah untuk melayani dan membahagiakan suamimu. Karena itu Nabi SAW menekankan ata'at zaujaha. Ketika Nabi SAW ditanya tentang kriteria wanita yang baik, ayun nisa khair, wanita model apakah yang paling baik, istri seperti apakah yang paling baik? Nabi menjawab, man idza nadharta ila sarrat, wanita yang bilang engkau pandang engkau menjadi terasa bahagia, menyenangkan. Wa idza amartaha at-ta'at, dan bila engkau perintah dia senantiasa taat kepadamu. Wa idza ghibta anha, dan bila engkau pergi safar keluar rumah, hafizatka fi nafsiha wa malik. Dia selalu menjaga kehormatan dirinya hanya untukmu, dia melayani. Dan juga menjaga kekayaanmu. Wanita ya menikah untuk melayani, wanita menikah untuk berbakti, bukan untuk menanti dimanjakan dan dilayani. Sehingga gayung pun bersambut. Kedua belah pihak bukan debt collector yang saling tagih dan menuntut. Ini kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah adalah rumah tangga keluarga yang dihuni oleh orang-orang yang beriman dengan takdir. Sehingga dalam seluruh urusan rumah tangga,
dikembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Suami tidak hobi mencari dan mengorek-orek kekurangan istri. Istri pun tidak selalu mengkambing hitamkan, tidak terus-menerus mengkambing hitamkan suami. Kenapa? Karena suami dan istri terbiasa untuk berkata qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apapun yang terjadi itu terjadi atas takdir Allah. Sehingga ini bukan karena suaminya yang misalnya kurang pengertian. Ini bukan karena istrinya yang kurang pengertian. Ini adalah kodrat Allah Azza wa Jal yang Allah gariskan untuk kita masing-masing. Ketika suami merasa istrinya kurang mampu membahagiakannya, kurang mampu melayaninya, kurang pengertian dengan apa yang diharapkan, ia tidak mengkambing hitamkan dasar istri yang bodoh, istri yang tidak ini dan itu, tidak. Dia kembalikan qadarullah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jatah rezekiku. Ini adalah amanah yang Allah titipkan kepadaku untuk aku bimbing, untuk aku gandeng tangannya ke dalam surga. Istri pun demikian. Ketika suaminya memiliki kekurangan, istri pun mengembalikan semua itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya Allah takdirkan aku menikah dengannya. Aku harus terima. Aku harus sabar. Karena ini bukan kesalahan dia. Walau demikian, bukan berarti kita tidak boleh saling menasihati. Bukan berarti kita tidak boleh untuk terbuka diskusi, membuka diskusi. Tidak. Itu tetap harus dilakukan. Itu tetap harus dibangun komunikasi yang baik antara suami dan istri. Tetapi bila komunikasi itu dilandasi dengan iman kepada takdir, maka yang terjadi bukan semangat untuk menimpakan kesalahan, membebankan tanggung jawab kepada pasangan, tetapi kita semua akan menganggapnya ini adalah bagian dari proses hidup yang harus dijalani. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi dan harus terjadi karena telah menjadi suratan takdir, maka harus dihadapi dengan bijak, dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan tabah. Di antara kiat agar kita bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalis adanya gesekan, adanya persengketaan dalam rumah tangga. Hendaknya, ya sebelum saya melangkah ke selanjutnya, saya ingin mencontohkan bagaimana aplikasi Nabi SAW dalam urusan iman pada takdir. Suatu hari beliau pulang dari masjid. Di pagi hari beliau datang ke rumah Aisyah. Beliau bertanya, hal indakum syai'u Aisyah, apakah engkau punya makanan yang bisa engkau santap di pagi hari ini? Beliau mengatakan, la, ya Rasulullah, tidak ada makanan, tidak ada hidangan yang bisa aku sajikan. Apakah beliau marah dengan Aisyah? Tidak. Beliau justru memilih, beliau bersyukur, beliau move on, dan beliau memanfaatkan ini adalah sebuah peluang ibadah. Beliau mengatakan, idzan ana shaim. Kalau tidak ada yang makan, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau gitu aku puasa saja. Selalu bisa melihat sisi yang positif dari setiap kejadian. Karena beliau percaya bahwa ini adalah bagian dari takdir. Allah takdirkan beliau untuk berpuasa, bukan untuk makan. Sehingga dalam setiap kondisi, setiap momentum, suami dan istri selalu bisa mencari sisi positifnya, bukan terus mengeksploitasi sisi negatifnya. Di antara kiat agar keluarga kita harus selalu harmonis dan kita mampu menyelesaikan setiap problem dalam hidup kita. Rumah tangga, berkeluarga, itu adalah pernyataan bahwa kita siap menanggung masalah.
Ketika kita menyatakan kesiapan menikah, berarti itu adalah sebuah pernyataan sikap bahwa kita siap memikul masalah, menambah masalah. Karena sejatinya di dunia ini tidak ada solusi yang betul-betul final. Tidak ada solusi yang absolut. Betul-betul solusi dari semua masalah. Yang ada adalah kita itu hanya memutar masalah, mengganti masalah dari satu masalah menjadi masalah yang lain. Sebelum menikah, kita punya masalah. Masalah kita punya syahwat yang tidak tersalurkan. Kita punya hasrat untuk memiliki anak keturunan. Dan lain sebagainya. Itu adalah masalah. Maka ketika kita menikah, memang kita telah memecahkan masalah ketika kita bujang. Dan setelah menikah kita kembali punya masalah baru. Yaitu komunikasi, interaksi yang semula bebas kemana saja. Setelah menikah kita terikat dengan satu orang, yaitu suami ataupun istri. Maka keterikatan ini mendatangkan masalah baru. Maka ketahuilah bahwa hidup itu sejatinya adalah akumulasi dari masalah. Apapun yang kita lakukan sejatinya itu adalah masalah baru dalam hidup kita yang sengaja kita datangkan, kita lakukan. Untuk apa? Untuk menggeser, untuk merotasi masalah sebelumnya. Sebelumnya kita bujang, kita anggap itu sebagai masalah, kita geser dengan pernikahan. Sehingga kita selesai dengan masalah bujang, masuk dalam masalah problematika rumah tangga. Maka jangan pernah menanamkan dalam diri kita bahwa ada saatnya kita itu hidup tanpa masalah. Tidak. Tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk hidup tanpa masalah. Karena kalau kita tidak mampu menyelesaikan masalah, kalau kita ingin lari dari masalah, maka ketahuilah bahwa kitalah yang menjadi masalah bagi orang lain. Maka hanya ada satu pilihan dalam hidup, yaitu kita hadapi masalah dan kemudian kita berperan secara proaktif memutar dari satu masalah berganti dengan masalah yang lain. Dari masalah kemiskinan kita bekerja, muncul masalah pekerjaan. Dari bekerja kita mendapatkan penghasilan, muncul masalah ketika kita punya uang. Ketika kita punya uang kita belanjakan, maka muncullah masalah baru karena kita punya barang, punya aset dan seterusnya. Demikianlah hidup kita siklus masalah. Maka hidup itu sejatinya adalah tugas untuk merotasi masalah dari satu masalah dengan masalah yang lain. Sehingga tidak ada solusi bagi siapapun untuk terbebas dari masalah. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa hidup itu adalah akumulasi masalah, maka hanya ada satu pilihan, yaitu kita hidup sebagai seorang yang memiliki mental yang tangguh, siap untuk menghadapi masalah dan kemudian menyelesaikan masalah dengan masalah selanjutnya. Berpindah dari satu masalah dengan masalah selanjutnya. Hanya itu pilihan kita. Sehingga ketika kita menikah, kita pun sadar bahwa pernikahan bukanlah cara untuk terhindar dari semua masalah. Tetapi menikah adalah cara untuk berpindah dari satu masalah kepada masalah yang baru. Maka kita menghadapi masalah dalam rumah tangga itu dengan lapang dada, tidak berkeluh kesah ketika kita menghadapi banyak masalah dalam hidup kita, karena itu berarti kepercayaan Allah kepada kita bahwa kita mampu memutar dan merotasi berbagai macam dinamika kehidupan tersebut. Maka jangan pernah membayangkan bahwa hidup kita itu akan bebas dari masalah. Karena punya uang itu masalah, tidak punya uang masalah.
Punya istri cantik masalah, tidak punya istri cantik, punya istri yang jelek pun masalah. Punya kendaraan masalah, tidak punya kendaraan masalah. Semuanya itu adalah problem. Itu kalau kita pandang itu dari sisi masalah atau sebagai problem. Namun kalau kita pandang dari sisi yang lebih positif, maka kita akan bisa melihat bahwa apapun yang ada dan terjadi di sekitar kita itu adalah nikmat. Itu adalah karunia. Itu adalah ekspresi kasih sayang Allah kepada kita. Karena itu dahulu Nabi SAW selalu memuji, mengatakan Alhamdulillah dalam segala urusannya. Karena beliau selalu mampu berhasil melihat sisi positif dari setiap kondisi yang beliau hadapi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berkomitmen, telah berjanji bahwa kasih sayang Allah itu akan diwujudkan dalam bentuk masalah, dalam bentuk ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sehingga marilah kita lihat problematika rumah tangga kita itu sebagai ekspresi, sebagai implementasi kasih sayang Allah kepada kita. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang kecewa, barang siapa yang benci dengan ujian tersebut, maka Allah pun akan membencinya, memurkainya. Karena itu, ikhwati al-azza, mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa hidup ini adalah akumulasi dari masalah. Dan nilai Anda, kedudukan kita di hadapan manusia secara umum atau di hadapan Allah adalah diukur seberapa banyak kita menjadi solusi bagi masalah orang lain, bukan seberapa banyak kita mendapat solusi dari orang lain. Inilah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang Anda dapatkan tatkala Anda berhasil menjadi solusi bagi orang lain, bukan kebahagiaan ketika Anda mendapatkan solusi dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang paling baik, orang paling mulia adalah orang yang paling berguna bagi orang lain. Karena itu, salah satu kunci kebahagiaan, salah satu kunci keberhasilan Anda berumah tangga adalah ketika Anda fokus untuk menjadi solusi bagi anggota keluarga Anda yang lain, bagi suami, bagi istri, ataupun bagi anak-anak Anda. Inilah tingkat kebahagiaan dan sukses yang sejati. Kalau hari ini Anda sudah memiliki anak keturunan, maka mari kita renungkan bersama. Mari kita ingat kembali. Kalaupun Anda belum mengingatnya, Anda bisa praktekkan. Ketika Anda berhasil membelikan jajanan untuk anak Anda yang dia sukai, dan kemudian dia makan dengan lahap, maka Anda akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika Anda bisa membelikan pakaian baru untuk anak Anda akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Ketika Anda bisa memberikan sepeda untuk anak Anda yang diminta oleh anak Anda, maka saat itu Anda pulang dengan membawa sepeda itu dengan rasa bangga, bahagia. Padahal Anda tidak mengendarai sepeda tersebut. Anak Anda tidak memberi apapun kepada Anda. Namun sebagai orang tua, tatkala bisa memberi, membahagiakan, menjadikan anaknya tersenyum, anaknya bahagia, maka itulah kebahagiaan terbesar sebagai orang tua. Maka cara yang sama pun bisa kita terapkan dengan pasangan kita. Suami harusnya simpul kebahagiaan dia adalah tatkala bisa menjadikan istrinya bahagia, memenuhi kebutuhan istrinya, memenuhi harapan istrinya. Sebaliknya pun demikian,
kebahagiaan suami terbesar, kebahagiaan istri yang terbesar adalah tatkala istri berhasil menjadikan suaminya bahagia, tersenyum bahagia. Kenapa? Karena kedudukan kita tidak diukur dengan seberapa banyak kita dapat, tetapi seberapa banyak kita memberi dan seberapa besar kita berguna bagi orang lain. Semakin orang yang mendapatkan manfaat, semakin orang yang berhasil kita beri kebahagiaan adalah orang yang dekat dengan kita, maka pahalanya juga akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat agar rumah tangga kita itu bahagia dan harmonis, tumbuhkan kebiasaan. Bangun suatu budaya dalam rumah tangga kita, yaitu budaya melihat orang yang di bawah kita. Melihat orang yang lebih rendah dibanding kita. Jangan bangun budaya melihat orang yang di atas. Jangan bangun budaya kebiasaan bercerita tentang orang yang lebih sukses. Bercerita tentang orang yang lebih kaya. Bercerita tentang orang yang lebih mudah urusannya. Biasakan dalam keluarga kita menceritakan, kalaupun kita ingin bercerita, kalaupun kita ingin berbagi pengalaman, maka berbagilah cerita tentang orang yang lebih susah dibanding kita. Niscaya kita akan segera merasakan kedamaian dalam hidup. Sebagai suami, jangan lihat lelaki lain yang punya istri yang lebih cantik, lebih kaya, lebih pandai, lebih peduli, lebih subur, lebih alim, dan seterusnya. Tapi lihatlah lelaki lain yang punya suami lebih buruk dibanding Anda. Sudah tidak cantik, tidak pandai, pemalas, miskin, penyakitan, dan seterusnya. Maka dalam rumah tangga kita perlu dibangun kebiasaan melihat siapa? Orang yang lebih rendah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih rendah dibanding kalian. Fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallah. Dengan cara ini kalian lebih mampu untuk tidak meremehkan, tidak memandang sebelah mata nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan di antara kiat agar rumah tangga kita itu bisa harmonis, ketahuilah bahwa siapapun suami kita, siapapun istri kita butuh didengar, butuh diperhatikan. Maka betapa pentingnya suami belajar menjadi pendengar yang baik untuk istrinya. Istri pun demikian. Betapa pentingnya istri yang ingin bahagia, ingin harmonis, untuk belajar menjadi pendengar yang setia untuk suaminya. Banyak dari kita yang siap mendengar omelan orang lain, tetangga, dan lain sebagainya, tapi tidak siap mendengar celotehan, cerita, dongeng, keluh kesah pasangan hidupnya, suami ataupun istrinya. Ini adalah salah satu ancaman besar dalam rumah tangga. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah, di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian pasangan kalian agar kalian mendapatkan sakinah, ketenangan. Ya, ketenangan. As-sakinah diambil dari kata sukun, sakan yaskunu, yaitu diam. Yang semula bergerak menjadi diam. Apa yang bergerak dari suami dan istri? Ada syahwat birahi. Maka ketika berhasil disalurkan kepada pasangan, maka akan menjadi tenang. Perasaan yang semula bergejolak, bergemuruh di dalam dada, tatkala ditumpahkan kepada suami, diceritakan, didongengkan, dicurhatkan, maka biasanya istri akan mengatakan, plong, sudah bisa curhat. Suami pun demikian. Tatkala bisa menumpahkan perasaannya setelah bergelut seharian dengan pekerjaan dan banyak orang, sesampainya di rumah bisa menumpahkan
rasa letih lelahnya kepada istri. Walaupun biasanya suami tidak menumpahkan itu dengan dalam kata-kata. Tapi apa? Menumpahkan dengan apa? Dengan mendapatkan layanan istri kepada suaminya akan menjadikan suami merasa terbayar. Semua perjuangan, semua rasa letih, lelah, perih, dan pedih yang dia dapat di luar rumah akan terbayar ketika sampai di rumah mendapatkan layanan, senyum, kata-kata yang merdu dari istrinya. Sehingga betul-betul suami akan mendapatkan ketenangan. Sebagaimana istri yang berhasil menumpahkan perasaannya, menceritakan keluh kesahnya kepada suami, itu akan mendapatkan ketenangan dalam batinnya. Karena biasanya wanita akan tersanjung ketika dia mendapatkan itu semua. Dan yang terakhir, agar rumah tangga kita harmonis. Rumah tangga kita betul-betul bebas dari masalah yang mengancam keutuhan rumah tangga kita. Selalu doakan istrimu dan suamimu. Sesering engkau mendoakan pasanganmu, sesering engkau memohonkan rahmat, petunjuk, kasih sayang untuk pasanganmu, maka sebesar itu pula rasa bahagia yang akan kau dapatkan. Banyak dari suami yang tidak lagi mendoakan istrinya. Kenapa? Sudah menjadi istrinya dianggap final dan telah selesai. Karena dia telah mendapatkan wanita yang dia idamkan. Suami istri pun demikian. Banyak dari wanita yang tidak lagi merasa perlu mendoakan kebaikan untuk suaminya. Tidak merasa perlu berdoa kepada Allah untuk suaminya agar hatinya tidak berpaling kepada wanita lain. Tidak lagi merasa perlu agar istri ataupun suaminya selalu mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Karena dianggapnya suaminya seorang ustadz sudah cukup lebih ngerti. Istrinya sudah ngaji, sudah cukup mendapatkan pelajaran. Tidak. Sepatutnya suami terus berjuang mendoakan agar istrinya mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita ingat bagaimana sekelas para nabi saja masih mendoakan agar pasangannya itu menjadi penyejuk hatinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Dan masih banyak lagi doa-doa yang serupa. Yang menggambarkan bahwa betapa perlunya kita untuk memohonkan kebaikan bagi pasangan hidup kita, karena kepedulian Anda, kebetulan kita dengan mendoakan mereka, kuantitas doa yang kita panjatkan untuk pasangan kita, itu adalah cerminan dari kasih sayang dan kebahagiaan kita dengan mereka. Karena itu, akhwatul iman, mari kita cari waktu-waktu yang mustajab, momentum-momentum yang istimewa. Untuk apa? Untuk mendoakan pasangan kita agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya doa, teruslah gandeng, teruslah jadikan pasangan kita menjadi orang yang paling kita perhatikan, paling kita pedulikan dalam kebaikan. Jadilah kita partner kebaikan mereka, jangan menjadi beban hidup mereka. Jadikan mereka adalah partner kita menggapai ridha Allah, bukan menjadi beban hidup kita. Maka anggapan bahwa suami ataupun istri itu membebani kita, itu adalah bagian dari rusaknya keharmonisan dan kedamaian hidup. Namun tatkala kita sadar bahwa mereka adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita gandeng tangannya menuju surga, maka
apapun kondisi suami dan istri kita, kita akan bahagia. Kita akan bahagia karena kita menyadari mereka adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan status istri sebagai amanah ketika beliau berkhutbah dalam Hajatul Wada. Beliau mengatakan, berpesan kepada kaum pria, ittaqullah fi nisaikum. Hendaknya kalian senantiasa menjaga, istausu bi nisaikum khair, kata Nabi. Hendaknya kalian, aku berpesan kepada kalian, agar kalian selalu berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian memiliki atau mendapatkan istri kalian itu atas kepercayaan dari Allah. Allah lah yang menitipkan mereka kepada kamu. Sehingga kalau kita sadar istri kita adalah amanah, titipan Allah. Allah yang menitipkan mereka kepada kita. Maka kita akan menghargainya. Dan bahkan tahukah antum bahwa terjadinya pernikahan antara Anda berdua itu bukan kebetulan. Itu telah Allah rencanakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka hargailah pasangan antum bukan hanya karena dia bisa marah, bukan hanya dia punya keluarga besar yang bisa memarahi kita, bukan. Tapi hargailah pasangan antum karena pasangan antum itu apapun kondisinya, Allah yang menyiapkan mereka. Allah telah menciptakan mereka untuk Anda. Karena itu, ayat yang sering kita dengar, wa min ayatihi an khalaqalakum. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian, spesial untuk kalian. Bayangin, kalau Anda mendapatkan sajian makanan atau hadiah atau oleh-oleh dari negeri yang jauh, ada jamaah haji, saudara antum yang saat ini menunaikan ibadah haji. Sepulang dari ibadah haji, beliau dengan susah payah membawakan oleh-oleh spesial untuk antum. Bukan oleh-oleh yang dibagikan kepada semua orang, tapi oleh-oleh yang betul-betul hanya diberikan untuk antum saja. Maka antum pasti akan menghargainya, merasa tersanjung. Bukan karena nilai materinya bisa jadi itu murah, tetapi adalah karena spesialnya, karena dia betul-betul mengkhususkan untuk antum. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala, istri antum itu Allah ciptakan melalui proses panjang. Ya, dari Nabi Adam dengan Hawa, kemudian beranak pinak, nama antum itu sudah tercatat bahwa fulan akan aku ciptakan istri yang bernama Fulanah. Yang keduanya akan menikah pada tanggal ini, di tempat ini, dan seterusnya. Allah yang merencanakannya. Allah yang menciptakannya dan Allah yang menjodohkannya. Sebaliknya demikian. Suamimu itu bukan by accident. Terjadi karena faktor kebetulan. Tidak disengaja. Tidak. Itu Allah rencanakan. Allah menciptakan suamimu itu melalui perjalanan panjang dari Nabi Adam hingga ketemu dengan Anda. Maka hargailah karya Allah Subhanahu wa taala. Hargailah perbuatan Allah, tindakan Allah yang menyiapkan pasangan Anda sejak Allah belum menciptakan bumi dan langit. Sebelum bumi dan langit diciptakan, Allah sudah merencanakannya. Dan kemudian akhirnya Allah benar-benar menciptakan pasangan Anda untuk Anda spesial. Maka agar kita bisa harmonis, jangan lihat suami sebagai suami, istri sebagai istri. Lihatlah mereka adalah karunia Allah. Mereka adalah sajian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sajikan untuk kita. Mereka adalah hadiah dari Allah yang Allah hadiahkan untuk kita. Niscaya saat itu kita akan bisa menghargai
pasangan kita, walaupun pasangan kita mungkin penuh dengan kekurangan, tapi walau banyak kekurangan, tapi itu adalah hadiah dari Allah, itu adalah karya Allah yang Allah persiapkan untuk Anda spesial, bukan untuk yang lain. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semoga apa yang disampaikan ini menumbuhkan semangat, spirit dalam diri kita, dan kemudian betul-betul bisa membuka tabir yang selama ini menutup wajah kita, menutup mata kita, sehingga kita merasa kita belum harmonis, kita belum bahagia. Semoga materi yang disampaikan ini betul-betul kemudian bisa menyadarkan kita bahwa sejatinya hari ini kita sudah bahagia. Sejatinya hari ini kita bisa hidup harmonis. Sejatinya hari ini kita bisa mengatakan bahwa alhamdulillah hidup kita tanpa masalah. Alhamdulillah semua problem dalam hidup kita bisa kita lampaui. Tidak ada problem yang berat, tidak ada problem yang susah. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Jazakumullah khairan atas ilmu dan nasihat yang begitu dalam dan menyentuh dalam hati. Semoga menjadi wasilah meningkatnya keimanan kita dalam menerima dan menjalani setiap takbir Allah. Ya, suara antum putus-putus. Kemudian yang selanjutnya untuk ikhwan dan awam, bagi yang ingin bertanya silahkan silahkan Baik, kita akan lanjutkan kembali sedikit hilang. Apakah dari Ustadz berkenan untuk tanya jawab, kemudian Ya, untuk silakan. tanya jawab dari Ustadz berapa Ustadz? Ya, silakan. Oke, baik. Kita akan bacakan dari yang teratas ya Ustadz ya. Ya. Untuk yang ikhwan, tafadhol untuk resen ya. Oke, Ana akan bacakan terlebih dahulu dari yang akhwat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, maaf jika pertanyaan yang saya ajukan tidak sesuai. Bagaimana saya harus mengambil sikap ketika ta'aruf dengan seorang ikhwan yang belum sepenuhnya mengambil ilmu dari ulama salaf karena masih baru dalam berhijrah? Kalau dilihat dari karakternya, sepertinya ke depannya dia cenderung untuk mengikuti ulama salaf. Dari sisi yang lain, saya merasa cocok dan masih bisa menerima. Apa masih bisa dipertimbangkan ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daripada anti dan seluruh peserta. Salah satu prinsip yang harus kita pegangi dalam hidup kita, dalam semua urusan. Yang pertama adalah serahkan urusan diri anti kepada Allah SWT melalui sholat istikharah. Totalitas, mintalah petunjuk kepada Allah SWT sebelum mengambil keputusan. Dan kemudian setelah kita beristikharah, ya, maka jalanilah proses tanpa mengabaikan musyawarah dengan keluarga, dengan orang yang kita percaya. Maka ketika kita sudah beristikharah, berarti kita telah menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka percayalah Allah akan pilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau proses itu kemudian lancar, maka percayalah itu adalah pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Kalau itu buruk, pasti Allah akan palingkan dari kita. Asalkan syaratnya betul-betul kita totalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membuat kriteria-kriteria tersendiri
ya Allah kalau dia itu tampan, kalau dia itu kaya, kalau ini berarti tidak totalitas percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita totalitas, ya Allah, fulan datang melamarku. Kalau itu baik untuk agamaku dan masa depanku, dunia dan akhiratku, maka takdirkanlah, mudahkanlah. Kalau itu buruk, maka jauhkan. Kita betul berserah diri, maka insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita dan pilihkan yang terbaik. Dan kemudian, terbaik bukan berarti sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia pasti ada kekurangan. Maka sebagaimana kita berusaha agar pasangan kita itu menjadi baik, kita juga harus berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Bukan baik standar kita, tetapi baik sesuai dengan tuntunan syariat kita. Dan yang terakhir, bahwa kasus yang semacam ini bukanlah yang baru. Dulu Ummu Sulaim ketika dilamar oleh Abu Talhah itu dalam kondisi musyrik, dalam kondisi kafir, sehingga Ummu Sulaim mengatakan, mithluka la yurad, wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak pantas untuk ditolak lamarannya, tapi hanya saja aku seorang muslimah sedangkan engkau musyrik. Tidak halal bagiku untuk menikahi seorang musyrik. Maka kalau engkau mau masuk Islam, maka aku akan menerima lamaranmu dan aku tidak mengharapkan mas kawin selain itu. Alias Ummu Sulaim sama sekali totalitas tidak mengharap hartanya. Ya, tidak mengharap hartanya, tidak meminta, tidak memiliki target dalam masalah mas kawin. Walaupun bukan berarti Abu Talha tidak memberi mas kawin. Abu Talha orang kaya raya yang dermawan. Maka sudah sepatutnya urusan ini tidak menjadi standar dan menjadi target dalam hidup masalah mas kawinnya. Karena Ummu Sulaim menikah bukan karena harta, tetapi karena betul-betul ingin membangun rumah tangga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Alhamdulillah ada yang raise hand untuk penanya dari Akhuna Abdurrahim, dipersilahkan. ARN 201. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Ustaz. Ya, fadhol. Bagaimana cara menghadapi istri yang cemburu kepada suami? Di mana suaminya itu berusaha berbuat baik kepada keluarganya, tapi suaminya pun berusaha untuk mencukupi kebutuhan istrinya juga, tapi masih ada rasa-rasa cemburu gitu, Ustaz. Ya. Seperti itu. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa taqukumullah. Bahwa kecemburuan itu suatu hal yang wajar. Karena bisa jadi orang tua antum pun cemburu karena dia yang membesarkan, yang melahirkan, mendidik, namun kemudian hari ini semua diambil oleh istri. Ini kenyataan di lapangan ya. Maka kita itu harus mampu memanage, mampu mengedukasi, mampu meyakinkan bahwa hak-hak istri tidak dikurangi sedikit pun. Sebagaimana kepatuhan kita, bakti kita kepada orang tua juga tidak kurang sedikit pun. Suami tidak boleh pasrah dengan kondisi. Suami harus proaktif dan inovatif dalam membangun komunikasi. Tidak semua yang disampaikan oleh istri disampaikan kepada mertua atau orang tua atau sebaliknya. Kita harus bisa menjadi katalisator yang memisahkan agar hubungan antara mereka menjadi jembatan ya, agar hubungan mereka itu menjadi harmonis. Dan salah satu hal yang penting adalah komunikasi. Yakinkan, sampaikan kepada istri bahwa sampai kapanpun Anda adalah anak yang harus berbakti. Dan ingatlah pada suatu saat nanti kalian berdua juga akan punya anak. Apakah kondisi ini rela kalau menimpa istri Anda di lain waktu tatkala anak Anda sudah punya istri? Karena kaidah umumnya kaifama tadinu
dan sebagaimana engkau menyikapi orang pada hari ini, maka pada suatu saat nanti engkau akan mendapatkan sikap yang serupa, diperlakukan yang serupa orang lain. Ini salah satu kiat untuk membangun komunikasi. Salah satunya adalah ketika kita mengalami kondisi semacam ini, maka transparansi, keterbukaan itu salah satu solusinya. Ya, kadang kita sembunyi-sembunyi ini yang menambah kondisi runyam. Yang diantara kiatnya adalah kita diskusikan, karena bisa jadi apa yang dikatakan kecemburuan tadi sebetulnya bukan kecemburuan, tetapi itu adalah harapan untuk kita memiliki planning tentang masa depan. Ya, lebih terukur. Kadang suami juga punya emosional, ingin menunjukkan totalitas berbakti kepada orang tua, namun kurang terukur. Padahal dalam hubungan rumah tangga, dalam urusan rumah tangga, kita tuh punya masa depan. Kita mulai punya planning, menabung, kita punya obsesi memiliki rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, punya usaha mandiri, dan seterusnya. Bisa jadi bukan kecemburuan, namun itu adalah sebuah obsesi yang benar secara syariat, yang layak untuk diakomodir, sehingga disinilah komunikasi yang baik itu harus dilakukan antara suami dan istri. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Kita lanjut kepada pertanyaan yang selanjutnya dari Akhwat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ketika sudah menikah, sebelum paham ilmunya, atau belum paham ilmunya, dan selama perjalanan masih banyak sekali ditemui permasalahan-permasalahan. Di antaranya, maksiat dari salah satu pasangan. Maksiat dan larangan-larangan ini bisa dikatakan seperti lebih dari 3 kasus. Sampai maksiat yang melibatkan suami dan istri. Maksudnya, suami memaksa istri untuk bermaksiat bersama. Terkait maksiat tersebut, sudah dinasihati tetap saja tidak berubah sejak awal menikah hingga sekarang. Sudah berpuluh tahun. Maka apa yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan akhirat, untuk menjauhi maksiat tersebut yang tentu dimurkai oleh Allah? Untuk mereview kembali, menyamakan visi dan misi sudah sangat kecil kemungkinannya. Sebab suami tidak mau sama sekali belajar ilmu syar'i, bahkan menolak pemahaman salaf. Demikian Ustadz, syukran jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum, atapukumullah. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memberikan sampel, ya, contoh pasangan suami dan istri. Ada pasangan yang harmonis seperti pasangan Nabi Ibrahim. Walau demikian, antara istri Nabi Ibrahim juga terjadi cekcok antar madu. Kondisi yang alami dan natural. Allah juga menceritakan bagaimana kondisi rumah tangga Nabi Lut, suami yang baik, istri yang bejat. Allah juga menceritakan bagaimana Fir'aun, suami yang buruk, bahkan paling buruk makhluk di dunia ini adalah Fir'aun, tetapi beliau memiliki istri yang salihah. Kejahatan suami tidak menjadi alasan bagi istri untuk ikut menjadi orang jahat. Sebaliknya pun demikian. Buruknya istri juga bukan menjadi alasan bagi suami untuk ikut menjadi buruk. Dan kisah-kisah di atas juga menjadi bukti nyata bahwa dosa suami tidak dipikul oleh istri, dosa istri tidak dipikul oleh suami, selama masing-masing dari mereka, istri ataupun suami, telah menunjukkan sikap, menjalankan tugasnya, menasihati, menegur, dan menyampaikan yang benar sebatas kemampuan masing-masing. Ya. Adapun tadi pernyataan bahwa menyamakan visi dan misi, ini adalah kesalahpahaman. Ini adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai karena kepala kita dua. Ya. Tetapi yang terjadi adalah, yang harus dilakukan adalah kita mereview visi kita sendiri. Coba bayangin, kira-kira visinya Nabi Lut dan istrinya apakah sama? Tidak. Apakah visinya Asia dengan Fir'aun sama? Tidak. Namun kenapa mereka bisa berpasangan hingga akhir hayat?
Bukan itu yang saya maksud. Saya maksud review adalah review Anda sendiri. Untuk apa Anda menikah? Jangan menjadi pengemis yang hanya bisa berbuat baik kalau suaminya baik. Jangan menjadi pengemis yang berbuat baik bila istrinya sepakat berbuat baik. Tidak, tapi jadilah manusia yang mandiri. Dan ingatlah, seburuk apapun suami Anda hari ini, tidaklah lebih buruk dibanding Fir'aun. Namun demikian, Asia bisa menjadi wanita yang paling baik di dunia ini. Sehingga dikisahkan sejarahnya dalam Al-Quran. Sebagai apresiasi atas kemandiriannya, keteguhannya dalam memegang prinsip, menjalankan ajaran agamanya, menegakkan keimanannya, mempertahankan ideologinya, tidak luntur oleh hubungan suami istri. Demikian pula Nabi Lut tidak bergeser orientasi oleh pengaruh istrinya yang jahat. Maka jangan berpikir bisa menyamakan visi dan misi dengan suami. Karena sekeras apapun, suami bisa jadi memang tidak sevisi, tidak semisi, tidak memiliki harapan yang sama, namun itu tidak menjadi hambatan karena masing-masing dari kita hanya akan mendapatkan rezeki sesuai dengan garis takdirnya. Dan masing-masing kita akan dihisab sendiri-sendiri di hadapan Allah SWT, tidak kolektif. Ya, maka jangan ciut. Review kembali niat Anda walaupun suami tidak mau. Karena Anda hanya akan mempertanggungjawabkan amal Anda sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah jiwa yang berbuat dosa itu akan memikul dosa orang lain. Ya. Karena itu segera review apakah Anda menikah itu ingin dibahagiakan atau ingin membahagiakan. Apakah Anda menikah itu ingin disurgakan atau Anda bisa menggandeng tangan pasangan Anda ke surga? Apakah Anda itu menikah agar bisa dibimbing atau agar Anda bisa membimbing? Bukankah tadi sudah saya ceritakan bagaimana Ummu Sulaim dengan kepandaian dan kepiawaiannya berkomunikasi berhasil mengislamkan calon suaminya. Dan masih banyak kisah-kisah yang sejenis. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ya bisa. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, kita lanjut dan izin untuk pertanyaan berikutnya. Insya Allah ada beberapa pertanyaan lagi. Kemudian untuk yang ikhwan, jika ingin bertanya, tafadhalu untuk raise hand. Kita cari yang akhwat dulu, Ustaz, dan sesuai tema. Baik, bismillah. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar keluarga nanti tetap harmonis jika nanti harus menjalani pernikahan dengan LDM, beda negara, Ustadz, di mana calon pasangan jarang pulang 3 atau 6 bulan sekali karena harus bekerja sambil menuntut ilmu di Mekah, dan calon istri belum memungkinkan untuk tinggal bersama karena terkait biaya, dan ibu calon istri menginginkan untuk tetap bekerja di Indonesia. Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Taib, wafikum barak, ini bukan kondisi yang baru ya. Di zaman dahulu para ulama pun melakukan hal yang sama. Mereka melakukan rehlah fi talabil ilm, pergi menuntut ilmu, pergi berdakwah, pergi berjihad, pergi berdagang. Dan kepergian mereka bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan, dan bahkan bisa bertahun-tahun. Dan itu tidak masalah. Karena itu kondisi wajar. Bukan hanya Anda yang melakukan. Namun Anda hari ini lebih beruntung dibanding mereka, karena mereka tidak punya fasilitas untuk terus berkomunikasi. Mereka hanya bisa menunggu dan menanti. Tapi hari ini sudah banyak fasilitas untuk bisa terus berkomunikasi, membangun sinergi dengan pasangan. Kemudian yang kedua, akan menjadi masalah besar bila salah satu dari Anda tidak memiliki kesibukan dan aktivitas. Sehingga yang dipikir hanya bagaimana bisa ketemu, bagaimana bisa berjumpa dengan pasangan. Namun ketika Anda punya aktivitas
yang menyita waktu dan tenaga Anda. Anda belajar, menghafal Quran, menuntut ilmu, atau mengajar, atau bekerja, berniaga, dan lain sebagainya, maka semua itu akan menjadi ringan karena Anda akan terlalaikan dari urusan keluarga dengan kesibukan dan aktivitas Anda yang bermanfaat. Kemudian poin selanjutnya, bangun kesepahaman, bangun kesepakatan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan selama berada di tempat yang berbeda, ya, selama LDR. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik untuk hubungan Anda berdua. Allah taala alam. Baik, Ustaz. Satu lagi ya. Barakallahu fikum. Oke, Satu baik, lagi. Ustaz. Satu pertanyaan lagi ya, Ustaz. Izin ana bacakan. Baik, Ustaz. Tunggu sebentar. Bismillah. Ustaz, Afwan izin bertanya, apabila seorang suami sudah menikah dan mengenal sunnah, paham tentang ilmu pernikahan dan sebagainya, namun perlakuan ke istrinya itu semena-mena, cuek, dan tidak ada komunikasi dua arah, tidak mau mendengarkan keluh kesah istri, suka mencaci istri dengan sebutan-sebutan yang kurang baik. Bahkan jika istri bersikap romantis dibilang aneh, kemudian tidur sudah bisa ranjang. Suami hanya fokus pada kerjaan. Langkah apa yang bisa diambil istrinya? Karena sejujurnya sudah lelah dengan perlakuan seperti itu, Ustadz. Mohon jawaban dan arahannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa atabakumullah. Ada beberapa opsi. Yang pertama, kalau memang betul-betul sudah tidak mampu, tidak kuat dengan kondisi tersebut, Anda boleh mengajukan gugatan cerai. Namun tentu itu, keputusan itu harus didahului dengan musyawarah dengan keluarga, orang tua, dan dipikirkan untung serta ruginya. Kemudian tidak lupa untuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul keputusan yang benar sesuai dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan, introspeksi diri. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Apakah ada kontribusi dari istri atau tidak? Kalau ada, maka harus dibenahi. Kemudian di antara yang perlu dilakukan bahwa apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi tersebut. Karena kalau kita terjatuh di dalam lubang, maka bagaimana agar kita tidak kembali terjatuh dalam lubang yang sama? Kalau satu tindakan, satu sikap menjadikan suami marah, suami tersinggung, suami memaki-maki, biasanya ada latar belakangnya, historinya, apa sebabnya. Maka tinggalkan penyebabnya itu, maka insya Allah kondisi akan berubah. Karena suami Anda bukanlah batu, dia manusia biasa. Yang pasti punya latar belakang dan alasan kenapa dia berbuat. Karena dia lelaki yang normal, manusia yang berakal sehat. Pasti dari setiap tindakannya itu ada latar belakang dan tujuan serta maksud. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan, tindakan itu pasti ada tujuan dan maksudnya. Ya. Karena dalam hubungan rumah tangga atau hubungan sosial secara umum, itu tidak mungkin kita bertepuk sebelah tangan. Pasti ada kontribusi dari kedua belah pihak. Ya. Dan salah satu yang perlu korek dan ditelusuri, adakah penyebab, misalnya perbuatan dosa yang dilakukan oleh suami, kemaksiatan yang dilakukan oleh suami, atau sebaliknya dosa kita yang akhirnya Allah hukumi dengan perilaku suami yang buruk. Dahulu sebagian salaf mengatakan, inni la a'si rabbi, kadang aku tuh berbuat dosa kepada Rabbku, kepada Allah, wa a'rifu dzalika fi khuluqi dabati wa zawjati wa mur'ati. Dosa itu baru aku sadari karena adanya perubahan perilaku pada tungganganku, kudaku atau ontaku, dan juga perubahan perilaku dan sikap dari istriku. Semula dia tidak sadar bahwa dia berdosa. Namun ketika melihat suaminya berubah sikap,
tunggangannya berubah perilaku, maka sadar bahwa ini adalah hukuman dari dosa, karena Allah telah menegaskan bahwa apapun yang menimpa kita itu adalah akibat dari dosa dan perbuatan kita sendiri. Ya, fabima kasabat aydinas wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa manusia, bencana, kesusahan itu adalah akibat dari perbuatan dan karya mereka sendiri. Walaupun Allah sejatinya telah memaafkan, tidak menyegerakan hukuman setiap tindakan dosa kita. Tetapi apapun yang menimpa kita, itu biangnya adalah dosa kita sendiri. Karena itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah kita introspeksi diri. Apa sebetulnya dosa kita, sehingga kita mendapatkan teguran dari Allah SWT dengan kejadian-kejadian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu sholihah. Jazakumullah khairan Ustaz atas tanya jawabnya. Alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini menguatkan kita dalam menghadapi segala ketetapan Allah dengan penuh iman dan husnuzon kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk yang terakhir kami perkenankan kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan akhir kepada Ustadz Muhammad Arifin Badri. Dipersilakan, tafadhol Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum wa a'tabakumullah. Ayolah ikhwah. Sejatinya Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi bahagia. Hanya karena kesalahan dan dosa kita lah yang menjadikan kita tidak bahagia. Lihatlah setiap anak terlahir dalam kondisi bahagia, tanpa beban. Namun karena faktor eksternal dan internal, karena dosa sendiri ataupun ulah orang lain, akhirnya kita itu tidak bahagia. Dan ketahuilah, apapun alasan kita tidak bahagia, sejatinya kita bisa mengembalikan kebahagiaan kita itu dengan cepat dan mudah. Salah satu kiat paling efektifnya adalah introspeksi diri, mengakui, menyadari, dan berhenti dari dosa kita. Dan yang kedua, mengembalikan semua urusan itu kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terjadi itu bukan kebetulan, bukan karena kambing hitam, tetapi karena sudah menjadi suratan takdir yang harus kita hadapi dengan lapang dada tanpa harus berkeluh kesah. Kita hadapi dengan tetap husnudzon, sehingga kita tetap bisa berbahagia, tidak terjebak dalam su'udzon, positive thinking, bukan negative thinking. Dan kita tetap optimis bahwa apapun yang terjadi itu tidak bisa merebut jatah rezeki kita ataupun memindahkannya kepada orang lain. Ini salah satu kunci bahagia, sehingga dahulu Nabi SAW menyatakan ajaban li amril mu'min. Semua urusan orang yang beriman itu menakjubkan. Kalau ditimpa kesenangan, bersyukur, maka itu baik baginya. Kalau ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu baik bagi dirinya. Dan sikap semacam ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Maka itu betapa pentingnya kita belajar takdir, iman kepada takdir, sehingga dengan iman, mengimplementasikan iman kepada takdir dalam setiap sendi kehidupan kita, kita akan bisa selalu bahagia dan tidak bermuram durja, apalagi berputus asa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada guru kita, guru kami Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA atas waktu dan ilmunya. Kemudian selanjutnya terima kasih pula kepada seluruh peserta Madrasah Sakinah Online yang telah mengikuti acara dengan tertib dan antusias. Langsung saja kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana selaku MC mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.